Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkia dengan NIM A1H124-046. Di sini saya akan memaparkan materi buku Filsafat Pendidikan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Mungkin langsung saja ke pembahasan. Bab 1. Ruang lingkup filsafat ilmu. Ilmu sebagai objek filsafat, yaitu sepatutnya mengikuti alur filsafat, yaitu objek material yang didekati lewat pendekatan radikal, menyeluruh, dan rasional. Begitu juga sifat pendekatan spekulatif dalam filsafat sepatutnya merupakan bagian dari ilmu, karena ilmu dilihat pada posisi yang tidak mutlak, sehingga masih ada ruang untuk berspekulasi demi pengembangan ilmu itu sendiri. Dalam hal ini, filsafat tidak hanya berfungsi sebagai penyelidik yang mengajukan pertanyaan dan mengkritisi ilmu, tetapi juga sebagai pemadu yang membuka jalan bagi kemajuan ilmu itu sendiri. Pendekatan spekulatif dalam filsafat seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ilmu. Itulah sebabnya filsafat disebut oleh para filosof sebagai induk dari ilmu. Dari filsafatlah ilmu-ilmu modern dan kontemporer bermula, sehingga memungkinkan manusia untuk memperoleh ilmu dan manfaatnya, yakni teknologi. Berikutnya pengertian filsafat ilmu, yaitu 1. Filsafat dan hikmah. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang terdiri atas dua kata yaitu philos artinya cinta atau philia persahabatan, tertarik kepada. Sophos adalah hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, dan inteligensi. Ini menunjukkan bahwa filsafat bukan hanya sekedar upaya mencari pengetahuan, tetapi juga tentang mendekati pengetahuan dan kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam. Kedua, pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima ya'lamu ilman dengan wazan fa'ila yaf'alu, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses sistematis dan disusun dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bertujuan untuk menjelaskan dan memahami gejala-gejala yang terjadi dalam suatu bidang pengetahuan. Berikutnya tujuan filsafat ilmu, yaitu 1. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu, di mana filsafat ilmu bertujuan untuk memahami elemen-elemen dasar dari ilmu seperti sumber, hakikat, dan tujuan, sehingga kita dapat memahaminya secara menyeluruh dan mendalam. Kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu, di mana filsafat ilmu membantu kita untuk mengerti bagaimana ilmu berkembang dari masa ke masa, memberikan gambaran tentang perjalanan ilmu hingga mencapai bentuk yang kontemporer. Ketiga, menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa. Filsafat ilmu memberikan arah bagi pendidikan dan pelajar dalam membedakan masalah ilmiah dan non-ilmiah, serta menjadi landasan dalam proses pembelajaran dan di perguruan tinggi. Keempat, mendorong konsistensi dalam mendalami dan mengembangkan ilmu, di mana filsafat ilmu mendorong calon ilmuwan untuk terus konsisten dalam mengeksplorasi dan mengembangkan pengetahuan ilmiah secara berkelanjutan. Kelima, mempertegas hubungan antara ilmu dan agama. Filsafat ilmu menegaskan bahwa dalam hal sumber dan tujuan, ilmu dan agama tidak saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi. Bab 2. Sejarah perkembangan ilmu, yaitu 1. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Sebelumnya pemikiran manusia didominasi oleh mitos yang mengandalkan cerita-cerita tentang dewa dan kekuasaan ilahi untuk menjelaskan fenomena alam dan kehidupan. Namun, pada periode ini, manusia mulai menggunakan pikiran rasional dan logika untuk memahami dunia.
Berikutnya, perkembangan ilmu zaman Islam. Pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama yang mula-mula diperintahkannya kepadanya dalam membaca, Jibril memerintahkan Muhammad dengan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Berikutnya beberapa sejarah perkembangan ilmu dalam Islam dalam beberapa zaman, yaitu 1. Penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Dalam perkembangan ilmu dan filsafat di dunia Islam, pada dasarnya terdapat usaha untuk menyatukan dan menjembatani dua pandangan yang berbeda, bahkan seringkali bertentangan antara filsafat Yunani seperti filsafat Plato dan Aristoteles dengan ajaran agama Islam yang seringkali memicu perdebatan. Kedua, perkembangan ilmu pada masa Islam klasik, bahwa pada awal Islam pengaruh Helenisme dan juga filsafat Yunani terhadap tradisi keilmuan Islam sudah sedemikian kental sehingga pada saat selanjutnya pengaruh itu pun terus mewarnai perkembangan ilmu pada masa-masa berikutnya. Ketiga, perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan kekuasaan Islam, terutama di era dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan ini menandai puncak kejayaan peradaban Islam, sementara pada saat yang sama, wilayah-wilayah di luar kekuasaan Islam masih berada dalam masa kegelapan peradaban. Keempat, masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Abad ke-18 menjadi masa kelam dalam sejarah Islam, di mana peradaban Islam mengalami kemerosotan yang parah. Berikutnya, kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance abad ke-15 sampai 16. Renaissance adalah era penting dalam sejarah yang membawa banyak kemajuan dan perubahan signifikan, khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua, zaman modern abad ke-17 sampai 19. Setelah Galileo, Fermat, Pascal, dan Kepler mengembangkan penemuan mereka, ilmu pengetahuan yang sebelumnya tersebar berhasil disatukan oleh dua tokoh penting dalam ilmu modern, yaitu Isaac Newton dan Leibniz. 3. Ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Penganut empirisme menyusun pengetahuan dengan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif ialah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Keempat, perkembangan filsafat pada zaman modern. Pada zaman modern, filsafat dari berbagai aliran muncul. Pada dasarnya, corak keseluruhan filsafat modern itu mengambil warna pemikiran filsafat sufisme. Berikutnya, kemajuan ilmu zaman kontemporer. Kemajuan ilmu dan teknologi dari masa ke masa adalah ibarat mata rantai yang tidak terputus satu sama lain. Oleh karena itu, mempelajari sejarah perkembangan ilmu pada zaman kontemporer berarti mengamati bagaimana sejarah ilmu sebelumnya dimanfaatkan dan terus dikembangkan. Bab 3. Pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan, yaitu 1. Definisi dan jenis pengetahuan, di mana dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Beberapa jenis pengetahuan yaitu 1. Pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan God sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu 1. Ilmu pada dasarnya adalah upaya untuk mengorganisasi dan menyusun secara sistematis pengetahuan yang berakar dari pengalaman serta pengamatan sehari-hari. Ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu 1. Filsafat berperan memberikan pandangan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang sebelumnya kaku dan terbatas dapat menjadi lebih terbuka dan fleksibel dalam penerapannya. Keempat, pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Itu realisme. Teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Pengetahuan merupakan realisme, gambaran yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata, fakta atau hakikat. Kedua, idealisme. Ajaran idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil.
Pengetahuan adalah proses-proses mental atau proses psikologis yang bersifat subjektif. Kedua, sumber pengetahuan itu empirisme. Kata ini berasal dari kata Yunani empirikos, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Kedua, rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Berikutnya, intuisi. Intuisi melampaui sifat lahir pengetahuan simbolis yang cenderung analitis, menyeluruh, mutlak, dan bergantung pada simbol untuk penggambaran. Berikutnya, wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui para nabi. Berikutnya, ukuran kebenaran berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menentukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Karena itu, kegiatan berpikir adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu atau kriteria kebenaran. Pada setiap pengetahuan tidak sama kriteria kebenarannya karena sifat dan watak pengetahuan itu berbeda. Berikutnya, klasifikasi dan hierarki ilmu. Pada filosof muslim membedakan ilmu kepada ilmu yang berguna dan yang tak berguna. Kategori ilmu yang berguna, mereka memasukkan ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, fisika, kimia, geografi, logika, etika, bersamaan disiplin-disiplin yang khususnya mengenai ilmu keagamaan. Secara umum, ada 3 basis yang sangat mendasar dalam menyusun secara hierarkis: ilmu-ilmu metodologis, ontologis, dan etis. Hampir ketiga kriteria ini dipakai dan diterima oleh para ilmuwan muslim. 4. Dasar-dasar ilmu. 1. Ontologi. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimana kita menerangkan hakikat dari segala yang ada. Ini pertama kali orang dihadapkan pada adanya 2 macam kenyataan. Pembicaraan tentang hakikat sangatlah luas sekali, yaitu segala yang ada mungkin ada. Hakikat adalah realitas, realitas adalah kerealan, real artinya kenyataan yang sebenarnya. Jadi, hakikat adalah kenyataan sebenarnya sesuatu, bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu. Berikutnya, epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengadaian, dan dasar-dasar serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan tidak akan mengalami perkembangan dan tidak akan bermakna kecuali ia mempunyai kekuatan yang dapat membantu manusia meraih kehidupan yang lebih baik. Berikutnya, aksiologi. Ilmu merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia, karena dengan ilmu, semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah, dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu, di mana ilmu telah banyak mengubah wajah dunia seperti hal memberantaskan penyakit kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan yang sulit lainnya. Dengan kemajuan ilmu, juga manusia bisa merasakan kemudahan lainnya seperti transportasi, pemukiman, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. Bab 5. Sarana ilmiah, yaitu bahasa. Bahasa sebagai sarana komunikasi antara manusia. Tanpa bahasa, tiada komunikasi. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Bahasa memegang peran penting dan suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Berikutnya beberapa segi bahasa, yaitu 1. Fungsi bahasa, yaitu koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat, penetapan pemikiran dan pengungkapan penyampaian pikiran dan perasaan. Kedua, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Untuk berpikir secara ilmiah, seseorang perlu memahami kriteria dan langkah-langkah yang terlibat dalam proses ilmiah.
Ketiga, bahasa ilmiah dan bahasa agama. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam aktivitas ilmiah yang berbeda dengan bahasa agama. Bahasa agama memiliki dua pengertian utama. Pertama, bahasa agama mengacu pada firman ilahi yang tertulis dalam kitab suci. Kedua, bahasa agama merupakan ekspresi dan perilaku keagamaan individu atau kelompok sosial. Berikutnya, matematika. Dalam abad ke-20 ini, seluruh kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika. Baik matematika ini sangat sederhana, hanya untuk menghitung 1, 2, 3, maupun yang sampai sangat rumit. Misalnya perhitungan antariksa. Berikut beberapa segi matematika. 1. Matematika sebagai bahasa, di mana matematika adalah bahasa yang mengembangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial. Kedua, matematika sebagai sarana berpikir deduktif, di mana matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat di dalam ilmu-ilmu empiris. Berikutnya, statistik. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status yang mempunyai persamaan arti dengan kata state, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan baik yang berwujud angka maupun yang tidak berwujud angka, di mana yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Ditinjau dari segi terminologi, istilah statistik terkandung berbagai macam pengertian, yaitu pertama, istilah statistik kadang diberi pengertian sebagai data statistik, yaitu kumpulan bahan keterangan berupa angka atau bilangan. Kedua, sebagai kegiatan statistik atau kegiatan prestatis. Berikutnya, logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada 1. Berpikir tidak dapat dijalankan semau-maunya. Realistis begitu banyak jenis dan macamnya. Maka berpikir membutuhkan jenis-jenis pemikiran yang sesuai. Pikiran diikat oleh hakikat dan struktur tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.